Pernah dengar nggak ada orang yang dapat duit ratusan juta bahkan miliaran cuma karena dia megang saham doang? Nah, duit itu namanya adalah dividen. Nah, halo people, lagi di sini. Kali ini kita akan bahas nih terkait kenapa perusahaan membagikan dividen dan ada jenis dividen apa. Yuk kita diskusi di satu video ini. Gimana dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham yang kurang lebih kalau perusahaan nanti untung, sebagian labanya bisa disimpan sebagai ekspansi dan sebagian lainnya barulah itu reward kepada kita para pemegang saham yang akhirnya uang tersebut pun dibagi-bagi yang disebutnya sebagai dividen. Jadi secara umum konsep dividen ini tidak peduli nih apakah mau perusahaanmu besar atau bahkan perusahaan pribadi yang kecil-kecil, tetap saja dividen ini bisa dibagikan dalam berbagai skala dari jenis perusahaan apa bahkan masih UMKM pun harusnya seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke contoh yang besar seperti langsung perusahaan listing yang udah omsetnya miliaran atau triliunan, kita akan mulai dari konsep paling sederhana dulu biar analoginya kalian dapat dan konsepnya langsung dimengerti. Contoh nih, kita punya bisnis sederhana aja, yaitu bisnis warung doang deh, dimana dalam 1 tahun kita memiliki laba sebesar 30 juta. Yang jangan lupa ya, kalau kita punya bisnis dan kita masih berada di operasional, masih mengurusi manajemen, yang berarti kita masih menjadi karyawan dari bisnis kita sendiri. Jangan lupa untuk wajib menggaji kita pertama kali sebelum menggaji orang lain. Jadi pastikan gaji sudah masuk ke satuan dari pengeluaran yang ada. Nah, jadi contoh tadi laba 30 juta atau profit 30 juta itu sudah bersih setelah kita menggaji diri sendiri per bulan dan semua pengeluaran lainnya seperti HPP, COG semuanya sudah kita keluarkan dan tersisa bersih 30 juta. Nah, anggap dari 30 juta laba tersebut kita mau ambil nih 20 juta sebagai ekspansi, entah mungkin kita mau membuka cabang warung baru atau nambah barang-barang dagangan lainnya, dan sisanya 10 juta sebagai dividen. Yang baik lagi karena ini warung kita sendiri yang cuma kita doang orang yang, maka 10 juta tersebut kita terima untuk diri kita sendiri alias 100% kita dapatkan. Dan kalau kita menggunakan cash lain yang lebih besar, dimana contohnya kita partneran bikin bisnis coffee shop yang anggap saja partneran bersama sahabat sebanyak 4 orang. Contoh nih dengan modal awal sama rata yaitu 100 juta yang berarti masing-masing memegang 25% alias totalnya 25 juta. Dan contoh nih asumsi setelah berjalan selama 1 tahun ternyata coffee shop kalian ini sukses besar dan berhasil mendapatkan omset sebesar 1 miliar. Dari 1 miliar tersebut ternyata didapatkan laba bersih perusahaan sebesar 200 juta alias net profit margin 20%, yang sebenarnya net profit margin 20% adalah angka yang sangat besar juga. Ya, akhirnya setelah kalian brainstorming bersama partner owner berempat, akhirnya diputuskan kalau 50%-nya akan digunakan untuk ekspansi dan setengah laginya barulah dibagikan dividen yang dari 200 juta berarti setengahnya adalah sebesar 100 juta rupiah. Nah, karena di case ini kita tidak memegang 100% perusahaan seperti warung sebelumnya dimana kita mendapatkan 100 jutanya, tetapi karena kita berempat maka kita hanya mendapatkan seperempatnya saja, dan itu berarti kita mendapatkan dividen sebesar 25 juta. Yang lagi-lagi konsepnya serupakan dengan konsep warung tadi, dan ini pun konsepnya akan sama nanti ketika kita menghitung untuk perusahaan listing secara langsung. Nah, di mana dividen sendiri pula terbagi nih dalam beberapa jenis, tapi 2 yang paling utama, di mana yang pertama adalah dividen tunai. Ini adalah hal yang biasanya paling kita cari ketika kita membuka bisnis atau membeli saham. Kita mengharapkan untuk mendapatkan dividen tunai atau uang cash langsung yang kita dapatkan ke rekening. Atau mungkin yang kedua adalah dividen saham, di mana cash untuk dividen saham adalah perusahaan akhirnya nanti menambahkan porsi sahamnya. Jadi lagi-lagi ini berbeda ya dengan stock split, di mana kita cuma menambahkan jumlah lembar saja tapi porsinya sama, di mana sebelumnya 25%. Kalau stock split tetap 25% juga. Tetapi untuk dividen saham, tadi contohnya kita 25%, tetapi cash dari dividen saham ini, porsi kita bisa naik jadi 30% atau bahkan 30% tergantung kebijakan dari perusahaan. Dan pembagian dividen sendiri biasanya berapa kali dalam setahun itu adalah kesepakatan dari para petinggi perusahaan, di mana di contoh case tadi kita sebagai owner, ada yang membaginya sekali setiap tahun atau bahkan ada juga yang sampai 4 kali. Ya contoh lah BBRI dan BBCA, biasanya mereka setahun bisa 2 kali. Ada dividen interim dan juga ada dividen final. Nah, untuk mendapatkan dividen dari perusahaan yang listing sendiri terdapat beberapa alur atau flow nih yang bisa kita ikuti, di mana awalnya dimulai dari perusahaan yang mengumumkan untuk RUPS, yaitu bagi kita para pemegang saham biasanya akan diberitahu nih lokasi dan juga waktunya kapan untuk ikutan rapat umum pemegang saham alias RUPS ini sendiri. Hasil dari RUPS biasanya akan menetapkan nih berapa dividen yang akan dibagikan per sahamnya, yang dari situ pula nanti akan ditetapkan beberapa jadwal dimulai dari come date sampai juga payment date ini sendiri, di mana come date ini adalah jadwal yang paling
paling penting untuk kita catat. Karena kalau kita ingin mendapatkan dividen, kita wajib memegang sahamnya ketika masih waktu come date ini sendiri. Dan setelah come date nanti akan ada disebut sebagai ex-date. Ex-date adalah waktu di mana pemegang tidak tercatat lagi sebagai penerima dividen. Nextnya ada recording date, di mana recording date ini sebenarnya waktu bagi perusahaan sih untuk mencatat para pemegang saham siapa-siapa aja yang sebelumnya memegang saham kita pada masa come date sebelumnya. Dan yang terakhir adalah payment date, yang ini nggak perlu dijelaskan lah, karena payment date adalah waktu kapan perusahaan akan membagikan uang-uang tersebut kepada para pemegang sahamnya. Contoh mudahnya, untuk menghitung dividen dari saham yang listing bisa seperti ini. Misal nih, Bank BBRI mengumumkan untuk membagikan dividen sebesar Rp250 per lembar sahamnya, dan kita memiliki satu lot atau 100 lembar. Jadi ya udahlah, kita tinggal kalikan saja angkanya 250 dikali 100, yang berarti kita mendapatkan dividen sebesar 25.000. Yang kalau kita punya 100 lot, ya udah langsung kalikan 100 saja, yang berarti kita mendapatkan 2,5 juta. Intinya semakin banyak lembar yang kita pegang, tentu saja semakin besar juga dividen yang kita terima. Yang baik lagi barusan adalah hitungan yang paling simpel, tetapi untuk konsep yang lebih jelas kita harus kembali ke pembahasan sebelumnya, yaitu analogi dari pemilik bisnis. Misal market cap dari BBRI adalah 100 triliun dan modal yang kita setorkan di BBRI anggap 100 miliar, yang berarti porsi kepemilikan kita ada di 100 miliar dibagi 100 triliun alias hanya 0,001% saja. Dan BBRI pada akhirnya membagikan dividen sebesar 1 triliun, maka dengan kepemilikan 0,001% tadi mudah saja, bukankah? Kita tinggal malikan 1 triliun dengan 0,01% tadi, yang berarti kita mendapatkan dividen sebesar 1 miliar. Hitungan atau konsep awalnya memang menghitungnya seperti ini, namun kita bisa membaliknya dengan menghitung lembar seperti yang barusan agar lebih mudah saja. Nah, lalu kenapa nih dividen bisa menjadi hal yang sangat penting? Karena dari sisi perusahaan sendiri, biasanya dividen menjadi bukti kalau perusahaan kasarnya masih menghasilkan keuntungan, walaupun banyak cash by cash lah antara dividen dan juga capital gain. Bagi investor jangka panjang, dividen pun bisa menjadi cash flow yang menarik, karena kasarnya kita mendapatkan uang yang bisa dibilang secara cuma-cuma, atau mungkin bahasa yang paling enak didengar adalah kita mendapatkan passive income, dimana kita setor modal di saham sebesar 10 miliar dan saham tersebut memiliki dividen yield kasarnya sebesar 5% saja, maka tiap tahun kita sudah mendapatkan 500 juta rupiah tanpa dipengaruhi naik turun harga saham atau capital gain, atau dalam kata lain, kita tinggal diem saja setor modal, kita mendapatkan passive income sebesar 500 juta tersebut. Ya, walaupun dividen ini hanya satu aspek saja dari keuntungan saham, karena masih ada keuntungan lain yaitu capital gain, yang banyak case juga sih kalau dalam jangka panjang justru keuntungan dari capital gain akan jauh lebih besar dibandingkan dividen. Yang untuk kali ini nanti akan coba kita hitung lain kali ya, karena untuk saya pribadi saya jauh lebih suka dan keuntungan saya jauh lebih besar dari capital gain dibandingkan dividen. Dan kalau saya sendiri pula biasanya tetap akan alokasikan semuanya sesuai dengan kebutuhan. Misal nih, 40% dari portofolio saya adalah saham-saham high dividend yang kegunaannya sebagai arus kas tambahan atau duit instan yang saya terima, dimana sisa saham lainnya adalah saham-saham growth yang akan meningkat dari sisi capital gainnya. Namun ingat ya, dalam dua konteks apapun tetap pastikan beli perusahaan yang sehat dan juga stabil. Yang baik lagi, kalau kalian mau belajar investasi lebih dalam bisa cek deskripsi di video, karena situ ada 7 hari belajar saham free series yang bisa langsung kalian ikutan cuma setor email doang. Dan itu aja untuk video kali ini. Like aja kalian suka, di like kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya.